Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, Ibu ingin mengulas materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, apakah kalian ingat bagaimana cara membaca bilangan bulat yang dilingkari? Sebentar. Nah, yang ini. Apa? Itu negatif 8, Bu. Ya, betul. Itu negatif 8 ya. Selanjutnya, mari kita simak dan perhatikan gambar yang Ibu tayangkan. Pada gambar tersebut, terlihat Guntur dan Roro yang sedang di taman dan ingin membeli sosis bakar. Harga sosis bakar tersebut sebesar Rp7.000. Namun, uang yang dimiliki Guntur hanya Rp5.000. Kata Kang Guru tersebut, "Wah, uang kamu kurang tuh, kan harganya Rp7.000. Sedangkan kamu hanya punya uang Rp5.000. Berarti kurang Rp2.000 dong." Nah, anak-anak, bisakah kalian menjelaskan dan menuliskan permasalahan yang dialami Guntur menggunakan garis bilangan? Kalian tuliskan dulu ya di kertas, kemudian kalian tunjukkan di kamera. Siap, Bu. Bu, saya ingin mencoba menjawab. Ini Bu, garis bilangannya. Jadi Guntur hanya memiliki uang 5.000 Bu. Namun harga sosisnya itu kan 7.000. Nah, jadi garis bilangan yang ditunjukkan itu adalah ini Bu, min 2.000. Terima kasih sudah menjawab. Nah, benar ya anak-anak, jika kalian ingin membeli sesuatu yang harganya 7.000, tapi kalian hanya punya uang Rp5.000, nah, berarti uang kalian kurang 2.000 atau negatif 2.000. Nah, seperti yang telah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa negatif 2.000 termasuk ke dalam bilangan bulat negatif. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, sekarang kalian simak soal-soal yang telah ditayangkan ya. Mari kita bahas bersama-sama. Coba perhatikan soal nomor 1. Apakah ada yang ingin mencoba menjawab? Saya, Bu. Saya mau jawab. Jawabannya negatif 47, Bu. Benar sekali, Nak. Bisakah kamu menjelaskan kenapa jawabannya bisa begitu? Iya, Bu. Karena kita punya hutang, terus tambah hutang lagi. Berarti hutangnya tambah banyak, Bu. Ya, benar sekali ya anak-anak. Jika bilangan bulat negatif dijumlahkan dengan bilangan bulat negatif juga, maka hasilnya akan menjadi bilangan bulat negatif. Baik, selanjutnya ke nomor 2. Apakah ada yang bisa menjawab? Aku, Bu. Jawabannya negatif 20, karena yang lebih besar bilangan negatifnya, Bu. Benar, jawabannya negatif 20. Karena bilangan bulat negatif yang lebih besar dijumlahkan dengan bilangan positif yang nilainya lebih kecil, maka akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini apakah ada yang ingin mencoba menjawab? Aku mau menjawab, Bu. Jawabannya 8, karena seperti penjelasan yang tadi, 31 dikurang 23 kan hasilnya 8, Bu. Terima kasih, Nak. Nah, coba kalian perhatikan lagi. Bilangan tersebut 23 atau negatif 23 ya. Negatif 23, Bu. Nah, apakah ada yang punya jawaban yang berbeda? Bu, saya jawabannya 54 Bu. Baiklah, Nak. Bisa kamu jelaskan mengapa itu jawabannya? Kemarin saya diajari kakak saya, kalau pengurangan terus bertemu negatif itu berubah jadi penjumlahan Bu. Nah, betul sekali anak-anak. Jawabannya yaitu 54. Karena apabila operasi pengurangan bertemu dengan bilangan negatif, maka akan berubah menjadi positif. Sehingga 31 dikurangi negatif 23 sama saja dengan 31 ditambah 23 yang hasilnya 54. Selanjutnya, kita bahas nomor 5. Apakah ada yang ingin mencoba menjawab? Teliti dan perhatikan lagi ya, Nak. Jawabannya 15, Bu. Karena seperti yang dijelaskan itu, jadinya negatif 20 ditambah 35. Jadi hasilnya 15 deh, Bu. Nah, betul sekali, Nak. Seperti yang soal nomor 4 tadi ya, jika pengurangan bertemu dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah menjadi positif. Sehingga operasinya sama saja dengan negatif 20 ditambah 35, yang hasilnya 15. Nah, kalian jangan lupa ya untuk teliti pada tanda bilangannya, anak-anak. Siap, Bu Guru. Nah, sepertinya anak-anak Ibu sudah mulai mengantuk nih. Bukan tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Wah, pintar anak-anak Ibu. Nah, karena kalian sudah semangat, mari kita lanjutkan materinya. Nah, tadi kalian sudah hebat sekali mencoba menjawab operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sekarang, coba kalian perhatikan dan baca gambar yang Ibu share ya. Nah, kalian kerjakan berdiskusi sesuai kelompok yang pernah dibagikan sebelumnya. 15 menit dari sekarang, jawabannya dikirimkan ke WA ya. Nanti kita bertemu lagi di Meet ini. Kalian harus mengirimkan jawaban dengan benar dan cepat ya. Nanti Ibu akan berikan reward, oke? Baik anak-anak, semua kelompok sudah mengerjakan dan mengumpulkan hasil kerjanya. Nah, mari kita simak soal nomor 1. Nah, apakah ada perwakilan kelompok yang ingin menjelaskan cara pengerjaan dan jawabannya? Ibu, saya perwakilan dari kelompok 1 mau coba jawab dong, Bu, nomor 1.
Kita menghitungnya itu negatif 3 ditambah negatif 4, hasilnya negatif 7 Ibu. Jadi kapal berada 7 meter di bawah permukaan laut. Benar ya anak-anak, jawabannya 7 meter di bawah permukaan air laut. Seperti yang telah dijelaskan bahwa permukaan air laut itu dianggap sebagai 0. Sehingga jika di bawah permukaan air laut kita anggap negatif. Berdasarkan soal dijelaskan 3 meter di bawah permukaan air laut yang bisa kita tuliskan dengan negatif 3. Setelah itu, menyelam lagi sedalam 4 meter yang dituliskan negatif 4. Karena itu, operasi hitungnya dapat dituliskan negatif 3 ditambah negatif 4 yang hasilnya negatif 7. Oke, sekarang pertanyaan nomor 2. Silahkan dijawab ya. Siapa yang mau menjawab dari perwakilan kelompoknya? Benar, jawabannya adalah 13 derajat Celcius. Bisa kalian perhatikan suhu yang tadinya 18 derajat Celcius turun sebanyak 10 derajat Celcius yang dapat dituliskan negatif 10 derajat Celcius. Setelah itu suhunya naik kembali sebesar 5 derajat Celcius. Jadi operasi hitungnya dapat dituliskan 18 dikurangi 10 ditambah 5 sama dengan 13. Nah, Ibu sudah memeriksa hasil diskusi semua kelompok. Semua kelompok sudah menjawab pertanyaan dengan benar ya. Namun kelompok 1 yang terlebih dahulu mengirimkan jawabannya dengan cepat dan benar. Maka dari itu, Ibu akan memberikan reward untuk kelompok 1. Nah, setelah tadi kita sudah belajar tentang operasi bilangan bulat dan anak-anak Ibu sudah aktif dalam berdiskusi maupun menjawab pertanyaan dari Ibu, sekarang ada yang tahu tidak apa manfaat belajar bilangan bulat negatif dari kehidupan sehari-hari? Semua yang kalian sebutkan benar ya anak-anak. Kita bisa menggunakan operasi hitung bilangan bulat negatif untuk memudahkan aktivitas kita sehari-hari. Ibu ingatkan lagi, ketika kalian mengerjakan operasi hitung bilangan bulat negatif, kalian harus teliti memperhatikan tanda bilangan yang ada di soal. Sampai sini apakah ada yang ingin tanyakan? Sekarang, kalian bisa cek WhatsApp group ya, karena ada PR untuk kalian. Dikumpulkannya maksimal minggu depan. Apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas, kalian bisa chat Ibu. Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.